Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senat, senat, senat. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, Alhamdulillah bagaimana baik, kabarnya hari Pak. ini? Baik, Pak. Baik. Sehat, Sebelum Pak. baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, apakah teman-teman masih ada yang ingat materi minggu lalu? Halo, Cuma ingat judulnya, Pak. bisa disebutkan Mbak Erita? Yang skate-skate itu, Pak, kalau nggak salah. Sama lain kemarin. Saya ingat, Pak. Oke, untuk materi pada kali ini kita diadakan secara daring ya teman-teman, dikarenakan ada satu hal. Materi kali ini, oke saya share dulu. Apakah terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Terlihat, Lihat, terlihat, Pak. Pak. Oke, materi pada kali ini mengenai circle dan elips. Circle dan elips. Toolbar ini merupakan digunakan untuk membuat lingkaran dan elips. Pada toolbar ini terdapat 3 fasilitas toolbar sendiri, yaitu yang pertama ada center point circle. Center point circle ini merupakan lingkaran untuk membuat lingkaran yang pembuatannya berdasarkan satu titik tengah dan jari-jari lingkaran, sehingga otomatis akan terbentuk lingkaran yang beraturan. Dengan cara membuatnya yaitu nanti di akhir pembelajaran akan saya tampilkan ya video mengenai pembuatan ini circle dan elips. Cara pembuatannya yaitu dengan satu, klik icon center point circle atau tekan tombol J. Yang kedua, untuk pilih satu titik atau titik pusat lingkaran. Yang ketiga, pilih titik 2 untuk menentukan jari-jari. Setelah jadi, klik tombol escape atau SC untuk mengakhiri. Yang kedua, ada tangen circle. Tangen circle hanya bisa digunakan untuk pada sketch yang telah terdapat 3 buah garis lurus yang akan digunakan sebagai garis singgung ketiga titik lingkaran tersebut. Cara membuatnya yaitu satu, klik icon tangen circle. Yang kedua, pilih garis 1. Ketiga, pilih garis 2. Yang keempat, pilih garis 3. Setelah itu, setelah selesai, klik tombol escape atau SC. Yang ketiga, ada elips. Elips dengan cara menentukan titik tengahnya dengan kursor, tentukan jarak sumbu pertama dari titik pusat. Kemudian tentukan jarak sumbu kedua titik pusat dengan cara klik icon elips. Yang kedua, pilih titik 1 atau untuk titik pusat elips. Yang ketiga, pilih titik 2 untuk sebagai jari-jari 1. Dan yang keempat, memilih titik 3 sebagai jari-jari 2. Setelah selesai, tekan escape atau SC. Untuk yang selanjutnya ada arc atau ARC. Toolbar ARC atau arc digunakan untuk membuat lengkungan atau busur. Terdapat 3 cara membuat busur dengan metode, yaitu yang pertama ada 3 point arc yang digunakan untuk membuat
tiga acuan yaitu awal, akhir, dan radius. 3-point arc membentuk busur yang terdiri dari 3 buah titik, di mana titik 1 adalah titik awal, titik 2 adalah titik akhir, dan titik 3 adalah singgung busur dengan cara yang pertama, klik icon 3-point arc. Yang kedua, pilih titik 1 atau titik awal. Yang ketiga, pilih titik 2 atau titik akhir. Dan yang ketiga, pilih titik 3 untuk garis singgung. Metode yang kedua ada tangan arc. Tangan arc merupakan busur yang dibentuk dari ujung satu garis sehingga seakan-akan membentuk busur yang merupakan terusan dari garis tersebut. Cara membuatnya, klik icon tangan arc. Yang kedua, pilih titik 1. Yang ketiga, pilih titik 2 atau sebagai titik akhir busur. Untuk metode yang ketiga ada center point arc yang berfungsi untuk membuat busur dengan titik pusat dan 2 titik akhir. Center point arc busur di mana terdiri dari 1 titik pusat, 1 titik jari-jari, dan 1 buah titik akhir busur. Dengan cara membuatnya, yang pertama, 1, pilih ikon dari tools tersebut. Yang kedua, pilih titik 1 atau untuk titik pusat busur. Yang ketiga, pilih titik 2 sebagai jari-jari. Yang keempat, pilih titik 3 untuk sebagai titik akhir busur. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan tampilkan sedikit contoh dari video untuk pembuatan dari tools tersebut. Apakah dapat terlihat? Terlihat, Pak. Nah, ini sebagai contoh dalam membuat apa namanya tadi, circle. Nah, dapat dilihat kan, ini yang contoh pertama tadi ada eh, apa namanya, center point circle. Nah, seperti itu yang kedua contoh dari tangan circle. Dapat dilihat ya contohnya untuk membuat tangan circle. Yang ketiga, untuk contoh dari pembuatan elips. Dimensi pertama itu biasanya di ketinggian, dan yang kedua jadi ada dua diagonal ya, di mana satu kita menentukan panjang yang pendek tergantung pengarahan soalnya. Kalau misalkan kita tengah-tengah poin tapi ke kanan, walaupun dia pengen ambil di sini langsung aja. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk contoh video dari pembuatan apa namanya circle dan ellipse. Apakah dapat dipahami teman-teman semua? Sama.
Coba. Gawat, Pak. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan selesai untuk mengakhiri pada pertemuan pada hari ini, mari semua berdoa untuk kelancaran pembelajaran atau dapat sebagai ilmu yang bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Cukup. Eh, Baik, materi saya akan tutup pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.